Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbil muhassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa tayyajiri ila nuril islami wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alika al-abhari ma'dini sirrika al-asma fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. Insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Amin. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang berdosa seperti kita kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah nikmat, rahmah, hidayah yang Allah berikan kepada kita sampai kita ke dalam majlis yang mulia, ke dalam majlis yang terhormat. Tidak akan seseorang diringankan langkah kaki keluar dari rumah kecuali ini adalah semua izin dari Allah. Dan tidak akan pernah mudah seseorang hamba dikumpulkan di dalam tempat yang mulia kecuali Allah menginginkan kemuliaan tersebut ada pada diri hamba. Dan tidak akan seseorang berkumpul di dalam tempat yang terhormat kecuali Allah menginginkan hambanya diberikan penghormatan dari hamba yang lainnya, sehingga saling menghormati satu sama lainnya. Insya Allah. Saya mau tanya semua yang hadir, pertanyaan ini sama yang saya satu tadi. Saya mau tanya, kira-kira yang hadir di sini semua bawa dosa bang? Banyak. Banyak. Duit, duit. Bawa. Banyak. Banyak. Sedikit. Dosa lagi. Jujur. Alhamdulillah. Cuma jamaah siang sama pagi jawabannya sama. Orang banyak dosa istighfar, tapi kalau di sini alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah Allah masih kasih kita sadar. Allah kasih kita masih kesempatan mengakui bahwa kita ini yang hadir penuh dengan dosa. Sekarang bagaimana menghilangkan dosa kecil maupun besar? Nah, di sini Rifki pribadi ingin menyampaikan sebelumnya minal aidin wal faizin. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita bulan Ramadan diterima sama Allah. Amin. Puasanya kita, salatnya kita, Qur'annya kita semua dilipat gandakan pahalanya. Sekarang Rifki ingin menyampaikan ada satu makalah dari kitab, salah satu kitab Mawaidul Usfuriyah. Di dalam kitab ini, kenapa Rifki suka sekali dengan kitab ini? Kitab ini banyak yang terjadi dijelaskan oleh Rasulullah di dalam kehidupan kita.
kehidupan ini adalah tempat pembelajaran. Ibu, mbak, kakak, teteh, kita semua di tempat ini pembelajaran di dalam hidup. Bukan berarti Rifki pegang mic, Rifki pakai imamah, Rifki yang paling cerdas atau Rifki yang paling soleh. Enggak, mungkin. Nah, dari pagi tuh tadi Rifki nggak ada wasiat, tapi siang ini Rifki minta wasiat. Tolong dicatat baik-baik. Rifki berwasiat kepada semua yang hadir dalam tempat ini. Kalau seseorang melihat Rifki di sini jauh lebih baik daripada dirinya, salah. Kalau Rifki dibilang orang yang ahli di dalam ibadah, salah. Kita nggak ada yang tahu hidayah kapan yang Allah berikan dan pada siapa orang tersebut ditempelkan hidayah. Dan hari ini Rifki wasiat, jika semua yang hadir dalam tempat ini, kakak, mbak, bunda, sampainya ada di dalam surga lebih dulu, tolong cari Rifki. Cari Rifki di dalam surga. Jika tidak ditemukan Rifki di dalam surga, izin sama Allah, bilang, ya Allah, saya izin mau cari saudara saya Rifki, kok nggak ada di surga, kami ada di neraka, izinin untuk saya membawa dan mengajak dia sama-sama ke dalam surga. Amin. Kenapa? Karena hidayah kita nggak ada yang tahu. Keluar dari tempat ini mungkin iman Allah cabut, kita nggak tahu. Hari Nabi SAW mengatakan, di akhir zaman umatku ini pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore dia kafir, sore dia beriman, pagi dia kafir. Ini ada yang di dalam kehidupan kita. Maka dari itu wasiat ini tolong dijaga baik-baik. Sampaikan ke anak cucu, sampaikan, dan insya Allah jika semuanya kita berkumpul di dalam surga, ini adalah tempat yang diabadikan oleh Allah. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Enak gak begitu? Dikumpulin masuk ke surga yang mana Allah mau kita dimasukin ke dalam surga. Apa yang bisa kita mungkin bisa masuk ke dalam surga? Yang pertama, memberikan kasih sayang kepada setiap makhluk, siapapun itu, siapapun. Kalau ada orang jahat sama kita, kita baik nggak mungkin. Tapi kalau ada orang jahat, kita berbuat baik, ini yang luar biasa. Wah, ini susah nih. Ini amalan paling berat kecuali wali yang ngejalanin. Siapa bilang? Maaf, apalagi media sosial, kan paham ya? Fitnahan demi fitnahan ada. Pernah Rifki saat difitnah apapun di dalam media sosial, Rifki jawab? Rifki selalu berdoa, ya Allah tunjukkan kebenarannya, ya Allah berikan hidayah, ya Allah izinkan dia untuk cari tahu dan tabayun. Kan begitu. Kenapa? Yang namanya media sosial ini maha benar netizen dengan segala komenan. Kan begitu? Betul ya? Betul. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memberikan kasih sayang? Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radhahu, beliau adalah saat itu sebagai pimpinan khalifah sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa radhahu. Saat beliau keluar dari masjid, beliau melihat anak kecil yang sedang membuat main burung. Burung dimainin, berarti Sayyidina Umar melihat sedih. Sayyidina Umar, kesian burung. Wahai anakku, saya beli burung dulu. Dibeli sama Sayyidina Umar. Lalu begitu dipegang burungnya, dilepas sama Sayyidina Umar. Subhanallah, banyak beberapa orang yang ada di kampung tersebut memimpikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam tempat yang sangat terhormat dan luar biasa di sisi Allah. Lalu ditanya di dalam mimpinya para ashabnya itu, ditanya, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, apa yang membuatmu sampai seperti itu? Sampai engkau mendapatkan kehormatan dan terhormat di hadapan Allah. Saat aku dimasukkan ke liang lahat, datanglah dua malaikat
Dan disitulah nggak bisa lagi pikiranku ini berpikir, karena melihat dua malaikat ini Munkar Nakir datang, nggak bisa mikir. Lalu aku diangkat dan didudukkan, kata Sayyidina Umar. Dan saat aku didudukkan, sendi-sendiku terasa gemetar. Sayyidina Umar, sahabatnya Nabi yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai ahli surga, ahli jannah, ketemu Munkar Nakir gemeter. Gimana kita? Kebayang gak? Sayyidina Umar, jin aja ngelihat Sayyidina Umar, bayangannya kabur. Baru bayangan. Sayyidina Umar habis lewat itu gang, jin mau coba lewat situ, gak berani. Jin gak berani. Tapi Sayyidina Umar begitu ada di liang lahat, dua Munkar Nakir ini mendudukan, lalu beliau dalam keadaan sendi-sendinya itu gemetar. Saat beliau dalam keadaan duduk, datanglah suara, tinggalkan dan biarkan dia, karena dia mencintai dan memberikan kasih sayang kepada makhlukku, maka biarkan dia adalah salah satu penghuni syurgaku, kata Allah. Cuman karena, paham ya? Kalau dipikir apa kebaikannya? Imam Ghazali radhiyallahu anhu, yang kita tahu ini ya ulumuddin, kitab-kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali lagi catat kitab, lagi ngarang, lagi bikin nulis ilmu. Satu lalat masuk ke dalam botol tintanya. Satu lalat masuk ke dalam botol tinta. Lalu dihentikan, lalu diangkat lalatnya, dibersihkan. Sampai ini lalat terbang lagi. Lalu saat beliau, ada sahabatnya memimpikan, wahai Imam Ghazali, engkau ini seorang yang luar biasa, engkau pasti dimasukkan ke dalam surga. Karena amalanmu, karena ibadahmu, karena catatan amalan-amalan kebaikan yang telah kau sampaikan kepada hamba-hamba Allah. Apa jawaban Imam Ghazali? Bukan karena amalan atau catatanku, melainkan aku mungkin dan bisa terjadi karena aku dimasukkan ke dalam surga Allah, karena aku tidak mengabaikan seekor lalat yang tenggelam di dalam tinta. Jadi satu makhluk akan membawa amaliyah di dalam hidup kita sempurna di sisi Allah. Apalagi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, saat ini kasih sayang kita, ketergantungan kepada hamba tanpa berpikir. Sayangnya sama siapa? Yang punya duit, sama yang punya kedudukan, kan begitu. Tapi kalau ini orang nggak punya kedudukan, kan lu sama sama gua, betul nggak? Kamu sama saya, pekerjaanmu sama dengan pekerjaan saya. Sedangkan kedudukan yang dilihat oleh Allah itu, yang dilihat adalah takwa. Takwa ini bisa terjadi kalau antara satu sama lainnya baik sangka. Hablum minallah ada nggak? Hablum minannas harus ada. Kalau hablum minallahnya baik, hablum minannasnya nggak akan dihitung oleh Allah. Ibadah kita sehari 1000 rakaat, sujudnya lama sampai jidat pindah ke belakang. Saking lama sujudnya, menyakiti hati makhluk Allah lainnya, nggak akan diterima ibadah kita sama Allah. Tahu ada kisah Barsiso. Barsiso ini seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, saking ibadahnya, wiridnya sampai ngambang. Wirid zikir sampai ngambang, nggak napak tanah. Saking ahli ibadah. Syaitan menggoda, nggak berhasil. Jin menggoda, nggak berhasil. Iblis turun tangan. Udah, yang sini, yang receh-receh pinggir kan. Biar urusan saya, kata iblis. Izin sama Allah, ya Allah, saya mau menggoda Barsiso. Silakan kalau kau mampu, kata Allah. Turun Barsiso, duduk di masjid bareng-bareng sama dia. Iblisnya turun, sampingnya Barsiso. Barsiso, kalau boleh dibilang ngambangnya cuma 10 cm lah. Ngambangnya 10 cm. Ini iblis 20 cm. Zikirnya kalau lagi baca tasbihnya itu muternya cepat kayak roda. Sedangkan Barsiso masih satu-satu.
Dilihatin sama bersiswa, ada lebih dari saya katanya. Dia tanya, Tuan, saya melihat Tuan masih baru di sini katanya. Katanya bersiswa, iya. Saya ingin bertanya, apa yang Tuan lakukan sampai seperti ini? Ilmunya bagaimana? Oh, mau seperti ini? Gampang. Dulu saya nggak bisa seperti ini, tapi saya harus melakukan 3 hal ini, baru saya sampai seperti ini. Apa kata bersiswa? Yang pertama, membunuh. Dia bilang, jangan, dosanya besar. Mengambil nyawa orang lain dosa besar, ini nggak boleh. Baik, zina. Enggak deh, 40 tahun ibadah saya nggak terima. Yang paling kecil, mabuk, minum khamr. Kalau ini kecil, ini habis minum masih boleh lagi obat lah. Si akhirnya bersiswa, ya udah, mau belajar sama saya, ikut saya. Jalanlah ke satu warung remang, disuruh minum. Sudah sampai mabuk, dilihat pramuniaganya, waitersnya, cantik luar biasa, diperkosa. Setelah diperkosa, suaminya datang, si waiters, suaminya datang, melihat suaminya dibunuh. Dapat nggak dia? Karena sesuatu hal yang kecil akan mendapatkan masalah yang besar. Setelah itu apa? Si bersiswa ditangkap oleh semua masyarakat, dipantai. Saya nggak ngomong ya, ini karena videonya banyak nih. Dipantai. Ini kalau dipantai paham berarti ya. Dan saat dipaku, pakai ada yang nggak paham lagi dah. Paham gak? Ini kalau nggak paham kita bahas pantai sejam setengah nih. Saat itu yang mengajak dia dan yang iblis ini nih masih berubah jadi orang yang seakan-akan alim. Wahai Tuhan, ayo bantu saya, kata bersiswa yang lagi di pantai. Bantu saya, aku kan muridmu. Ajarkan ajaranmu, aku jalani. Lalu saat ini engkau tinggalkan aku akan menolongmu, katanya. Tapi maaf, kalau aku ingin menolongmu, sembah dulu aku. Akui aku sebagai tuanmu. Ya mana bisa, saya tak bisa nyembah orang saya di pantai. Apa jawabannya? Engkau bisa menyembah kepadaku cukup dengan hatimu. Saat itu dengan hatinya bersiswa, dia menyembah iblis, maka Allah cabut imannya, Allah cabut nyawanya, mati tanpa membawa iman. Itu segitu paling benarnya orang, ibadahnya rajin. Jadi ukuran kita bukan ibadah yang banyaknya, tapi harapan Allah berikan hidayah. Tadi Ustaz Muhammad kan kasih tahu kita, memberikan satu hidayah yang Allah berikan kepada manusia itu jauh lebih mahal. Makanya kalau orang berdoa cuma minta rezeki, murah doanya, murahan doanya, benar-benar. Loh, kita nggak minta rezeki aja Allah kasih kok. Ibu, Mbak, semua yang di sini pernah berdoa sama Allah, ya Allah, saya pengen ketemu Habib Rifki jam 1 siang. Ini sekian. Pernah. Rezeki nggak nih? Rezeki nggak? Rezeki. Dan saya pernah minta, ya Allah, saya pengen ketemu Mbak, Bunda yang ada di Hongkong, kumpul sama-sama jam sekian nih ya Allah. Kalau enggak, saya ngambek. Ada begitu? Tapi Allah kumpulin. Dan yang paling parah lagi, kita nggak pernah doa minta oksigen, tapi Allah kasih oksigen. Ada pernah di sini umur ada yang 40 lebih? Sama dong sama aku. Yang 50? Nah, Bunda, Riki mau tanya sama Bunda. Bunda pernah minta sama Allah, ya Allah berikan hamba oksigen untuk esok. Tapi Allah kasih. Hari ini ada rezeki nggak yang dikasih? Ada. Sehat. Kalau sehat kelihatannya. Hati kan Allah yang tahu. Betul nggak? Ayo Kalau pikir. Aku beli. Ada. Di hadapannya ada.
Silaturahmi begini rezeki. Yang nggak kenal jadi Kenal. tak kenal maka tak Sayang. begitu. Ya kalau saya begitu tuh dicemburuan aja. Gawat. Sarang yuk. Jamaah rahimakumullah. Tidak ada satu kebaikan yang Allah berikan di dalam hidup kita kecuali amalnya semuanya besar. Di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah, di kisah yang lain, ternyata Nabi SAW mengatakan di dalam hadis sahih, amalan seseorang yang timbangannya lebih berat pahalanya, nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, nggak harus capek, tapi timbangan pahalanya besar di sisi Allah. Tahu? Mau tahu? Mau tahu nggak? Sinyalnya ngecek belut. Amalannya ringan, nggak pakai modal, nggak pakai capek, nggak ada tenaga, tapi amalnya, pahalanya besar di sisi Allah. Senyum. Senyum. Apa kata Nabi? Seseorang yang memberikan senyuman kepada mukmin lainnya, maka jika ada kebahagiaan di dalam hati mukmin tersebut, pahala surga tempatnya. Senyuman yang membuat senang hati mukmin lainnya lebih baik daripada 60 tahun kita ibadah. Senyum doang, loh. Senyum. Senyum. Oi. Paham ya? Paham. Ringan nggak? Ringan. Capek nggak? Enggak. Ya kalau seharian penuh ya kamu. Ini pulang sampai rumah, Allahumma cepat bisa pulang, ketemu suami. Gak punya suami, Beb. Kan dibilangnya banyak yang gak punya suami. Tolong dicatat namanya. Ya tadi kan bisa ada santunan kan begitu. Udah. Saya kalau dilempar senyuman dari yang ada di hadapan saya ini kan saya suka grogi. Tahu nggak? Pulang sampai rumah, ketemu keluarga. Kalau bilang suami salah lagi. Ketemu keluarga yang punya suami, begitu pulang ketemu suami, bangun tidur, good morning. Makan siang, ya, kelasnya sudah matang. Sore ya, coffee time. Mau malam, ya, minum yuk. Mau tidur, ayo, good night. Besok pagi diulangi lagi, insya Allah. Pasti dibawa ke rumah sakit jiwa. Nggak hidup, nggak pernah senyum, tiba-tiba senyum terus. Maaf, yang namanya senyum itu pasti bikin hati orang senang. Betul teman? Ngeliat teman murung, muka sumpah. Kita lagi sumpah, ngeliat teman sumpah. Kira-kira diapain tuh teman? Dengan tabuk rasa muka. Tonjok. Betul nggak? Tapi kalau kita lagi sumpah ngeliat senyumnya teman ke kita, apa rasanya? Tenang hati kita. Kenapa? Karena itulah yang bisa membuat tenang hati seseorang. Senyum siapa? Senyumnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana kita bisa melihat senyumnya Nabi?
Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan senyuman Nabi Muhammad SAW. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, saya tutup sama doa. Sudah paham apa belum? Butuh. Ibu bapak yang adalah, ibu bapak. Tadi ada Ustaz Muhaimin. Saya masih keingetan, saya pikir ada di belakang, katanya wanita-wanita cantik. Jamaah rahimakumullah. Kadang manusia ini selain amaliyah yang dia inginkan, yang kedua, pekerjaan yang dapat menilaikan sesuatu pahala yang besar di sisi Allah, ini adalah satu keinginannya. Contoh, bunda, kakak, teteh, mbak semua kerja di dalam tempat ini, di dalam negara ini semata karena untuk mencari rezeki, menafkahi keluarga. Betul? Jika nilai niatnya berubah, maka nilainya pahalanya juga beda. Jangan pernah merubah niat. Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, Inna a'malu binniyat. Sesuatu yang dikerjakan diawali dengan niat. Kalau niatnya baik, hasilnya baik. Ada, kita kan selalu mintanya surga ya? Betul nggak? Selalu kita minta, ya Allah masuk surga, ya Allah masuk surga. Nggak ada punya niat, ya Allah masukkan saya ke dalam neraka. Nggak ada. Pasti mintanya surga. Nabi Musa pernah cerita sama Allah, ngomong sama Allah, ya Allah, Engkau menciptakan hamba. Manusia adalah seorang hamba. Lah Kau berikan setiap kenikmatan rezeki. Engkau nikmati mereka, Engkau berikan kebahagiaan. Tapi Engkau masukkan dia ke dalam neraka. Kok begitu? Kata Nabi Musa. Allah jawab, ya Musa, tanam bibit buah yang bisa memanen. Ditanam bibitnya. Saya baru tadi ngebahas sama Ustaz Sahid di kamar, saya ngebahas ini. Saya kalau duduk tetap saya nimba ilmu, saling satu sama lain. Jadi mudah-mudahan bisa jadi sahabat dunia akhirat, insyaallah. Saya lagi bahas kitab itu. Begitu pas Nabi Musa menanam, datang waktu panen. Nah, begitu waktu panen, Nabi Allah negur Nabi Musa, ya Musa, kok apa yang kau lakukan? Sedang memanen ya Allah, aku panen hari ini. Kok nggak diambil semua? Kenapa kau sisakan? Ya Allah, yang aku ambil itu yang baik. Yang nggak baik ngapain saya ambil? Begitulah caraku memilih hambaku. Siapa yang baik maka aku masukkan ke dalam surga. Yang nggak baik aku tinggalkan dan aku masukkan ke dalam neraka. Paham sampai sini ya? Jadi Allah memilih setiap hamba, apa yang dia lakukan maka itulah yang ia akan dapati. Dan di sini banyak yang kita rasakan, pengen banget masuk surga tapi kelakuan nggak kayak ahli surga. Mulut nyakitin, hati sombong. Betul ya? Betul. Jadi kehidupan ini karena apa ya? Karena apa? Nafsu. Coba ngomongnya di depan saya. Kalau kayak gitu kan Mbak ngomong di belakang saya nggak ngelihat. Hampir saya balas. Kalau kamu mencintai aku, maaf aku udah yang punya. Ini sumpah, ini season 2 yang paling gak enak. Saya mau bahas apa hilang semua. Saya lagi bilang tadi mau Bunda Salma sama Bunda Endah, Bunda nanti siang saya mau bahas ini, gak apa-apa ya kita ganti. Oh iya, tapi gak apa-apa. Sumpah hilang semua. Tapi alhamdulillah, walaupun sedikit ada ilmu yang bermanfaat. Kehidupan ini tergantung dari apa yang kita inginkan, kan begitu.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al setiap kesulitan pasti akan ada jalan kemudahan. Nah, bagaimana cara kemudahannya? Tadi saya bahas tuh pagi itu. Ya, tadi yang season pagi saya juga bahas. Kalau setiap permasalahan dipikirin, nggak akan pernah jalan keluarnya ada. Betul nggak? Jadi harusnya diapain? Jalanin. Jalanin. Jangan pernah dipikirin.